Oke, kali ini kita akan belajar tentang uji F dan ANOVA single factor. Jadi uji F ini adalah membandingkan standar deviasi. Dalam hal ini sebenarnya adalah perbandingan dari varians. Jadi varians dari data pertama dibagi varian data kedua, kemudian dibandingkan nilainya dengan nilai F tabel. Jadi misalnya di sini apakah metode A lebih presisi daripada metode B begitu. Untuk one sided, untuk two sided berarti apa, berbeda presisi dari metode A dengan metode B. Jadi arahnya lebih ke standar deviasinya, ke variansnya, analisis variansinya begitu. Di sini misalnya adalah di contoh 361, di sini kita menentukan COD, chemical oxygen demand, dari limbah cair gitu, dengan metodenya dibandingkan dengan metode standar yaitu Mercury Salt. Jadi dibandingkan dengan standar ya, di sini standarnya adalah garam merkurinya, COD-nya dibandingkan dengan garam merkurinya. Jadi dari pengukuran standar didapatkan rata-ratanya 72, simbangan bakunya adalah 3,31. Kemudian untuk metode yang ditawarkan min-nya tetap sama, rata-ratanya tetap sama yaitu 72, sementara standar deviasinya 1,51 gitu, sehingga kita yang lebih fokus di standar deviasinya untuk uji F ini. Jadi kita akan bandingkan varians dari yang pertama itu yaitu standar deviasi dikuadratkan dibagi standar deviasi kedua dikuadratkan begitu. Cukup mudah, jadi kita hitung secara manual misalnya di sini. Jadi tadi F-nya adalah 331 dan 151, 331 dan 151. Jadi F sama dengan tadi adalah 131, betul kan? 331, 151, 331, 131, 3,31 kuadrat, dimana bintangnya ini kuadrat dibagi dengan 151 kuadrat, 1,51 kuadrat, 1,51 kuadrat. Berapa nilai F-nya? 4,81 ya, 4,8. Kemudian untuk uji F, bila kita hitung nilai F tabelnya, F kritisnya, kita harus import dulu Skypistat. Stat, ini salah, ini Skyp.stat gitu. Kemudian kita cari F hitungnya, berarti kita pakai stat F ppf. Kemudian di sini untuk uji F kita pakai 1 dikurangi 0,05, kemudian derajat kebebasannya berapa kali pengukurannya, dilakukan 8 kali masing-masing, 8 kali masing-masing, berarti derajat kebebasannya 7 dengan 7, 3,79 atau 787, betul kan? Oke,
3,787. Ini adalah F hitungnya, F kritisnya. Jadi F kritis lebih kecil daripada F hitung, atau dengan kata lain F hitung lebih besar daripada F kritis, berarti ada perbedaan signifikan dari segi presisinya antara metode satu, antara standar dengan metode yang ditawarkan. Jadi di sini F hitung lebih besar daripada F kritis, maka ada perbedaan signifikan. Ini untuk uji F. Mungkin ada contoh berikutnya sepertinya ini, yaitu contoh 3.2, di mana ini adalah pengukuran ini pengukuran krom tadi ya, pengukuran krom di rumput gitu. Di sini standar deviasinya adalah 0,28 dan 0,31. Jadi kita buat di sini S1-nya sama dengan agar nilainya positif, yang S1-nya dibuat yang besar gitu ya tadi ya. S1-nya 0,31, S2-nya 0,38, maka F-nya adalah F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Kita cari F-nya 1,23, betul. Kemudian kita cari F hitung F kritisnya, yaitu start F F 1 dikurangi 0,05, derajat kebebasannya berapa kali tadi dilakukan pengukuran? Oh, 5 kali tadi, berarti ini 4 6,39 atau 6,4. Di sini dengan derajat kebebasan berapa? 9,6, berapa ini? Derajat kebebasannya 9,05, 9,605. Coba kalau ini 1, jangan-jangan dia pakai derajat kebebasannya 1 begitu, bukan juga. Atau dia tadi pakai two sided, yang tadi kan sebelumnya tadi kan one sided, jadi ini pakai two sided, jadi pakai 9605. Iya, jadi yang atas ini tadi kan, apakah pertanyaannya adalah apakah lebih besar begitu ya? Iya, greater, jadi lebih besar. Jadi pakai one sided tadi tidak kita bagi 2, sementara yang untuk rumput tadi, yang untuk krom di rumput ini adalah apakah ada perbedaan signifikan begitu. Di sini that is greater than 1 gitu, tapi arahnya lebih ke two sided test gitu. Jadi lebih ke two sided test. Kalau two sided test, maka T di sini sebagaimana di Miller ini, T F kritisnya adalah 9605, 9,605 sini, sementara F hitungnya adalah 1,23. Jadi tidak ada perbedaan signifikan. Kalau ini tadi memang lebih besar di soal sebelumnya, kalau ini tidak ada perbedaan signifikan. Ini untuk uji F, jadi dilakukan secara manual. Nanti di Excel, kalau kita pakai Excel,
bisa langsung pakai ftest, tinggal ngeblok datanya biasanya begitu, masukkan datanya. Jadi bisa juga menggunakan aplikasi yang lain. Outlier akan kita bahas berikutnya. Nanti sebelum ke outlier, yang agak mirip ini adalah ANOVA, Analysis of Variance. Jadi hampir sama dengan ftest, cuman kalau ftest dibatasi 2 data, di sini misalnya adalah ini. Jadi kita membandingkan beberapa rata-rata gitu. Jadi kita membandingkan di sini misalnya membandingkan stabilitas dari regen fluoresen yang disimpan pada kondisi yang berbeda. Ada yang baru saja disiapkan, itu freshly prepared, jadi fresh gitu. Ada yang disimpan 1 jam di ruang gelap, ada 1 jam di ruang agak redup, kemudian 1 jam di ruang terang gitu. Jadi kita bisa bagi nanti ke fresh, dark, subdued light, kemudian bright gitu. Dark, subdued, kemudian bright gitu. Ini adalah nilainya. Jadi agak susah ini sebenarnya, karena kalau nanti kita coba di Python, kita harus mengubah data frame-nya tidak seperti ini. Jadi kita buat replikasinya itu ke bawah begitu. Tapi coba kita coba dulu. Jadi bilanglah ini tadi adalah fresh gitu ya. Ini fresh, ada 3 sebenarnya, bukan 4, karena yang belakang sendiri ini adalah rata-ratanya tadi. Yang belakangnya ini adalah rata-ratanya. Kemudian yang 3 berikutnya adalah dark, ini 3 berikutnya. Sorry. 3 berikutnya adalah dark. Jadi ini yang keempat ini adalah rata-ratanya, kita hapus. Kemudian 3 berikutnya adalah subdued light, bright light, jadi agak redup begitu. Ini rata-ratanya kita hilangkan. Kemudian yang terakhir ini adalah bright light. Bright light. Jadi ini kita ubah data frame-nya tidak seperti tadi, tidak seperti di buku Miller tadi, tapi kita ubah ini. Kita import dulu pandas SPD, kemudian di sini kita buat namanya data gitu aja ya. Data sama dengan PD data frame, ini PD data frame. Yang terakhir tidak berkoma berarti. Berapa datanya? 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Apa berkurang? Ada yang berkurang 90 92. Oh 94, hilang 94 ya. 99 sebelumnya ya. Nah, betul. Di sini ada 1. 94. Jadi kita namai ini adalah apa dia? Kita buat saja ini adalah hasilnya begitu ya. Jadi kita beri nama ini adalah hasil. Dengan hasil gitu ya. Mana tadi apostrof, ini bukan, ini bukan juga. Titik di atas, apakah ini? Bukan. Sebentar, ini masih. Ini kayaknya arahnya lebih ke ini. Coba saya coba dulu. Ini kita beri nama hasil.
dia, coba kayaknya kok beda ini. Enggak, jadi bukan ini, tanda petiknya bukan itu, tanda petiknya ada di sini. Jadi tanda petiknya bukan di situ, tanda petiknya adalah ini. Nah, jadi ini layout keyboardnya berbeda gitu. Oke, sudah betul begini. Jadi kita buat menurun ke bawah. Tadi 3 data pertama adalah fresh, kemudian 3 data berikutnya adalah dark, 3 data berikutnya subdued, 3 data berikutnya adalah bright gitu. Sehingga kita beri nama sekarang di kolom berikutnya, kita beri nama di sini adalah perlakuan atau cahaya gitu ya, atau perlakuan. Di sini perlakuannya ada, kita buat repeat ya, kita buat perulangan di situ, yaitu fresh, kemudian ada dark, ada subdued, kemudian ada bright terang gitu ya. Kita ulangi masing-masing 3 kali. Kita lihat apakah sudah betul data kita. Apa yang salah? NP repeat, oke. Kita tambahkan di sini import navi snp. Apakah mau? Ada apa? Import panda aspd. Kita tadi sudah keklik itu tadi. Jadi begini. Jadi 3 data pertama ini fresh di perlakuannya, ini hasilnya. Ketika data berikutnya adalah dark, ini hasilnya. Begitu subdued terus bright, gitu sudah betul kayaknya. Kemudian untuk one way ANOVA saya akan menggunakan library Penguin. Jadi pip install Penguin. Oke. Apakah diminta restart juga? Oke. Jadi di sini saya akan menggunakan ANOVA-nya, import Penguin as PG. Saya lebih suka pakai PG daripada PG. Kemudian di sini kita buat PG ANOVA. Jadi data sama dengan data ya tadi ya. Kita beri nama data tadi ya. Iya, kita beri nama data tadi. Data sama dengan data. Kemudian dv, dependent variabelnya adalah variabel, hasilnya adalah hasil tadi. Jadi hasil. Kemudian antar yang mempengaruhi berarti between ya, between perlakuan, antar perlakuan gitu. Jadi kita mau melihat pengaruh perlakuan terhadap hasil, apakah ada perbedaan hasil dari perlakuan antar perlakuan ini begitu. Jadi kita lihat di sini, ini adalah hasilnya, F-nya adalah 20,67 dengan P value 0,004, artinya nilainya di bawah 0,05, berarti ada perbedaan signifikan perlakuan terhadap hasil. Coba kita lihat
Di sini hasil perhitungan one way ANOVA-nya dari data yang sama. Jadi nilainya adalah berapa nilainya tadi? 20,7. Ini F-nya 20,7. Nah, 20,7 betul. Kemudian di sini kita lihat F dari P-nya bisa kita lihat, atau kita bisa lihat juga dari nilai F-nya. Jadi kita lihat di sini start F PPF. Kayaknya ini two-sided ya, berarti ini dibagi 2 ya, 5 0,05 dibagi 2, kemudian koma, derajat kebebasannya adalah 3 dan 8. Di situ 542, betul kah? 542. Oh, F-nya 4. Oke, 4,06, atau dia dibuat ini tidak dibagi 2. Coba untuk uji F-nya ya, 4,06, berarti di sini dibuat semacam one sided begitu, berarti di sini. Jadi tapi dari P kita sudah tahu bahwa tadi P-nya di bawah 0,05, berarti ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Di sini diperkuat dengan nilai F hitung yang lebih besar daripada F kritis untuk derajat kebebasan 3 dan 8 di sini. Ini untuk one way ANOVA. Jadi dengan menggunakan penguin kayaknya lebih mudah, karena kita bisa mendefinisikan mana yang dianggap sebagai hasil atau dependent variabelnya, terus kemudian kita mau melihat antar apa yang berpengaruh itu. Dari hasilnya ini mirip seperti di Excel, ini kita dapat nilai F-nya dan nilai P-nya. Sementara nilai tabelnya kita tetap bisa pakai Skybase. Itu mungkin untuk uji F dan one way ANOVA. Di berikutnya kita akan membahas tentang outlier atau pencilan.